Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ustadzah pada pembelajaran tema hari ini. Sebelum kita mulai, awali dengan berdoa membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita masuk ke tema 3, subtema yang kedua, dan pembelajaran yang pertama. Jadi hari ini kita mulai masuk ke subtema yang kedua. Setelah kemarin 1 minggu kita mempelajari subtema yang pertama serta sudah melaksanakan penilaian akhir subtema 1. Ustadzah ingatkan sekali lagi, yang belum mengerjakan penilaian akhir subtema 1 silahkan dikerjakan. Hari ini hari terakhir sampai nanti jam 12. Setelah itu link akan Ustadzah tutup. Baik, untuk pembelajaran hari ini ada 3 pokok bahasan, ada 2 pokok bahasan yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang iklan media elektronik. Kalau di pembelajaran sebelumnya di subtema 1 kita belajar tentang iklan media cetak, di subtema 2 ini kita akan belajar tentang iklan media elektronik. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Sebelumnya telah kalian ketahui dan pelajari tentang organ-organ serta sistem pencernaan pada manusia beserta dengan fungsinya. Di subtema ini kita akan mempelajari gangguan apa saja yang bisa menyerang organ pencernaan manusia. Baik, kita mulai dengan iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Itu sebabnya disebut dengan iklan media elektronik. Contohnya seperti televisi, radio, dan internet. Perhatikan, ini adalah salah satu perantara iklan media elektronik, yaitu televisi atau iklan televisi. Iklan pada televisi ini dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks. Jadi ini termasuk iklan audio visual. Yang kedua, ini adalah gambar radio, iklan radio. Iklan ini hanya dapat didengar berdasarkan kombinasi dari bunyi dan kata-kata serta efek suara. Jadi ini hanya audionya saja yang kita bisa dengarkan. Selanjutnya yang terakhir ini adalah komputer yang merupakan iklan internet. Selain di komputer kita juga bisa melihat iklan internet di HP atau Android kalian. Perhatikan, untuk iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet ini yang disebut dengan iklan internet. Nah, ini adalah ketiga jenis iklan media elektronik. Tentu untuk saat ini kalian semua tidak asing dengan beberapa jenis iklan media elektronik. Mungkin yang akan sulit kalian temui atau jarang kalian dengar mungkin yang iklan radio, karena sekarang hampir jarang mendengarkan yang namanya radio. Baik, Ustadzah lanjutkan. Ini tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Ada organ-organ pencernaan manusia mulai dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus atau rektum. Ini adalah organnya. Nah, di masing-masing organ itu juga ada gangguan-gangguan yang mempengaruhi sistem pencernaan manusia. Kita akan bahas satu persatu, tetapi kita di sini di kesempatan hari ini kita hanya akan membahas 3. Yang pertama adalah beberapa gangguan itu terjadi karena penyakit atau kelainan. Jadi gangguan-gangguan itu karena penyakit atau kelainan. Serta juga pola makan yang tidak benar dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan kita. Yang akan kita bahas yang pertama itu adalah yang disebut dengan MAH. Tentu kalian sudah sering mendengar ya, MAH. MAH yang penyakit ini menyerang bagian organ pencernaan lambung kita. Kemudian yang kedua ini ada diare. Mungkin anak-anak juga sering atau pernah mengalami yang namanya diare. Nah, ini menyerang bagian usus besar atau kolon. Yang ketiga ini adalah
Disentri ini juga penyakit yang terjadi di kolon atau usus besar. Kita akan bahas dan pelajari satu persatu di antaranya. Yang pertama adalah MAH. MAH ini juga disebut dengan tukak lambung. Jadi nama lain dari MAH itu juga tukak lambung. Gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadinya luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Jadi ini adanya luka dan peradangan pada dinding-dinding lambung sehingga menyebabkan penyakit MAH atau tukak lambung. Hal ini disebabkan asam klorida atau HCl atau enzim yang membantu pencernaan di dalam lambung terlalu banyak dihasilkan sehingga mengikis dinding lambung sehingga terjadi luka atau peradangan. Penyebabnya antara lain yaitu yang pertama pola makan tidak teratur. Ini juga sering terjadi karena seseorang itu tidak makan pada tepat waktu atau dalam sehari makan kurang dari 3 kali. Pola tidur yang tidak teratur, sering begadang, jarang tidur, waktunya tidur masih bermain. Ini juga bisa menyebabkan yang namanya penyakit MAH. Yang ketiga adalah banyak pikiran atau stres. Jadi kalau pikiran kita berat, mungkin banyak apa yang harus dipikirkan, ini juga bisa merangsang terjadinya penyakit MAH. Yang keempat adalah terlalu lelah bekerja. Jadi kita punya jam kerja itu digunakan semaksimal mungkin. Jadi tidak terlalu lama bekerja, terlalu lelah. Ini juga bisa menyebabkan tukak lambung. Yang kelima adalah terdapat mikroorganisme yang merugikan di lambung. Terakhir, karena adanya mengkonsumsi obat-obatan tertentu dan alkohol, ini juga bisa memicu terjadinya MAH. Misalkan sulit tidur sehingga mengonsumsi yang namanya obat tidur. Ini juga tidak baik untuk kesehatan. Juga bisa memicu yang namanya penyakit MAH. Serta minum-minuman yang terlarang, contohnya alkohol, ini juga bisa memicu terjadinya penyakit MAH. Gejala yang dialami seseorang bila menderita penyakit MAH atau tukak lambung diantaranya adalah rasa sakit di ulu hati dan perut terasa mual. Ini mual juga kadang pingin muntah. Kemudian bagaimana cara kita mencegah supaya kita tidak terkena penyakit MAH atau tukak lambung? Yang pertama tentu saja makan dan tidur teratur. Ini sudah pasti. Semua hal penyakit itu bisa kita hindari bila kita bisa makan dan tidur teratur. Di sini juga termasuk makan makanan yang bergizi. Yang kedua, kurangi beban pikiran atau stres. Yang ketiga adalah mengurangi konsumsi obat tanpa resep dokter. Terakhir, tentu saja menghindari minuman atau makanan yang berbahaya, terutama yang namanya alkohol. Oke, kita lanjutkan untuk gangguan yang kedua adalah diare. Diare ini kalau kalian mungkin sering menyebutkan yang namanya mencret, itu sama ya, diare. Nah, gangguan yang disebabkan oleh infeksi karena bakteri Escherichia coli, Vibrio cholerae, dan Aeromonas sp pada kolon atau usus besar yang jumlahnya melimpah. Sebenarnya Escherichia coli ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita karena dia juga membentuk simbiosis mutualisme dengan tubuh kita. Kita membutuhkan bakteri tersebut dalam proses percepatan pembusukan makanan. Namun apabila jumlahnya yang melampaui batas, ini juga akan mengakibatkan infeksi sehingga terjadi penyakit diare. Nah, gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit diare yang pertama adalah peningkatan frekuensi buang air besar. Jadi sering BAB. Jadi yang biasanya sehari sekali atau 2 kali ini bisa sampai 5-10 kali itu diare. Yang kedua, perut mual dan ingin muntah. Ini juga terjadi juga selain pada MAH juga pada penderita diare. Selanjutnya, kulit di sekitar anus kemerahan karena sering mengeluarkan BAB yang berbentuk cair, maka kulitnya akan iritasi berwarna merah. Peningkatan jumlah tinja tiap buang air besar, jadi bertambah meskipun bentuknya encer. Rasa melilit dan kram perut.
perut juga terasa kembung. Yang terakhir juga biasanya disertai dengan demam karena di sini ada infeksi. Itu adalah ketujuh gejala penderita diare. Nah, pencegahannya bagaimana? Yang pertama, bila ini terjadi pada seorang bayi, maka ibu memberi ASI pada bayinya. Yang kedua, jika bayi tersebut meminum susu formula di dalam botol, maka harus mencuci botol susu tersebut dengan baik dan benar serta bersih. Yang ketiga, membersihkan bahan makanan dengan air bersih. Ingat ya, kalau bahan makanan yang akan kita masak itu harus dicuci dengan air yang bersih. Keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan karena ini adalah pemicu pertama dari penyakit diare. Kebersihan diri itu misalkan tangan dan kaki seperti itu. Kelima, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, ini mencuci tangannya juga harus dengan aturan dan langkah-langkah yang benar. Jadi selama 20 detik itu minimal untuk mencuci tangan. Terutama saat kita sudah atau habis dari luar rumah atau habis memegang sesuatu yang kotor. Terakhir, tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan karena tentu saja jika kita makan makanan atau jajan sembarangan yang terbuka, banyak lalat yang hinggap, ini akan meninggalkan bakteri yang masuk ke makanan. Kemudian jika kita makan maka akan masuk ke dalam tubuh kita dan terjadi yang namanya penyakit diare. Nah, pengobatan dari penyakit ini bisa dilakukan yang pertama adalah pemberian cairan dan elektrolit atau larutan garam atau mungkin kalian sering mendengarnya dengan sebutan oralit. Ini bisa diberikan kepada penderita diare. Supaya apa? Supaya penderita diare itu tidak kekurangan cairan dalam tubuh. Yang kedua, yaitu minum banyak air selama diare. Jadi kalau kita sedang mengalami diare, maka diperbanyaklah minum air putih. Karena apa? Karena kalau kita tidak melakukannya, maka banyak cairan yang keluar melalui BAB kita akan jadi lemas dan tubuh akan kekurangan yang namanya cairan. Ini sangat berbahaya. Yang ketiga adalah minum obat sesuai resep dokter bila diare berlanjut. Nah, ini adalah ketiga pengobatan penyakit diare. Ada satu hal yang mungkin orang tua kalian sering melakukannya, yaitu dari pengobatan secara alami diare itu biasanya dengan mengkonsumsi daun jambu biji yang masih muda disertai dicuci bersih dengan air yang matang. Setelah itu dikunyah di dalam mulut sambil diberi sedikit garam. Ini juga bisa menghambat pengeluaran buang air besar. Ini adalah secara alami selain dengan obat dari dokter. Jika kalian di rumah memiliki pohon jambu biji, daunnya bisa bermanfaat untuk kesehatan keluarga, terutama bila ada yang menderita diare. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang gangguan organ pencernaan yang ketiga adalah disentri. Disentri ini adalah radang selaput lendir usus besar dengan gejala utama berupa berak-berak bercampur lendir dan darah. Nah, ini beraknya sudah ada lendir-lendirnya dan darahnya. Gejala disentri, maaf ini salah ya. Gejala disentri yaitu buang air besar dengan tinja berdarah, diare terus-menerus serta encer dengan volume yang sedikit, buang air besar dengan tinja bercampur dengan lendir, kemudian nyeri saat buang air besar. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri atau amuba serta dapat ditularkan oleh orang lain yang terinfeksi. Artinya disentri ini adalah penyakit yang menular. Penyebabnya diantaranya adalah melalui makanan yang
melalui makanan dan air yang terkontaminasi oleh kotoran melalui perantara lalat yang membawa bakteri penyebab disentri. Ini hampir sama dengan diare. Hanya kalau diare itu tinjanya berupa cair, kalau disentri ini berupa lendir dan bercampur darah. Pencegahannya yang pertama, memperhatikan kebersihan tubuh, itu jelas. Kemudian mencuci tangan setelah buang air besar dan sebelum makan. Tentu saja ini menggunakan sabun. Dan mematuhi langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Ketiga, membersihkan toilet dengan disinfektan, terutama jika toilet tersebut setelah dipakai penderita yang memiliki gejala disentri atau sedang sakit disentri. Keempat, jangan menggunakan handuk dan peralatan makan dengan penderita. Kelima, penderita tidak keluar rumah saat sakit karena ini merupakan penyakit menular. Keenam, memisahkan pakaian pengidap disentri saat mencucinya sehingga tidak akan menulari orang-orang yang sehat di dalam keluarga. Baik, itulah gejala penyebab dari penyakit disentri. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mempelajari tentang 3 penyakit yang menyerang organ pernafasan, organ pencernaan manusia atau gangguan-gangguan yang menyerang organ pencernaan manusia, dari mulai mah, diare, disentri, maka tentu saja kalian akan bisa yang namanya melengkapi peta pikiran berikut. Perhatikan, di sini ada gangguan sistem pencernaan. Ada panah yang keluar, ini menunjukkan penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan sistem pencernaan manusia. Ini yang pertama adalah mah. Ini yang harus kalian jelaskan. Di sini silakan kalian jelaskan berdasarkan apa yang Ustazah terangkan tadi. Mah itu merupakan apa? Kemudian mah itu disebabkan oleh apa? Dan mah itu gejalanya bagaimana serta cara mengatasinya seperti apa? Ini sudah saya jelaskan sebelumnya di slide-slide sebelumnya. Jadi kalian hanya tinggal menuangkan dalam peta pikiran ini. Kemudian gangguan yang kedua ini Ustazah berikan satu gangguan yaitu diare. Ini juga sudah, silakan kalian tuangkan. Dari mulai diare itu apa? Kemudian diare ini disebabkan oleh apa saja? Gejalanya bagaimana serta cara mengatasinya apa? Ini juga sudah di slide sebelumnya. Silakan tuang di peta pikiran ini. Sedangkan gangguan sistem pencernaan yang lain, ini contohnya ada disentri, ini sudah kita bahas tadi. Kemudian ada juga wasir atau sembelit, susah buang air besar. Kalau diare ini sering buang air besar dengan frekuensi yang banyak serta bentuknya cair, kalau wasir ini berkebalikan, susah buang air besarnya dan bentuknya adalah padat. Kemudian ada usus buntu, ini yang menyerang usus buntu kita, appendix. Kalau penyakitnya namanya appendicitis. Kemudian demam tifoid serta ada penyakit tifus. Ini adalah penyakit-penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Silakan dilengkapi di buku tulis kalian. Baik, kita lanjutkan untuk tugas. Tugasnya adalah perhatikan. Ilustrasi berikut Ustazah bacakan. Minum cairan oralit atau cairan dan elektrolit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Ini tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Nah, apabila cairan oralit tidak tersedia, ini biasanya adanya itu di apotek. Kalau di rumah tidak tersedia, maka kamu bisa membuatnya sendiri. Jadi tidak harus datang ke apotek untuk membeli, karena ini bisa dibuat. Inilah tugas kalian, yaitu membuat cairan oralit. Bahan-bahan yang harus kalian siapkan, yang pertama adalah setengah sendok teh garam. Punya garam ya di rumah ya tentu saja. Kalau orang tua kalian masak pasti ada garam di dapur. Kemudian 6 sendok teh gula pasir. Kemudian 1 liter air hangat. Ini jangan panas ya anak-anak ya, hangat saja. Kemudian pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Ini boleh pisang apa saja, tergantung kesukaan kalian atau pisang yang ada di rumah. Nah, selanjutnya cara membuatnya bagaimana? Larut
Masukkan gula dan garam dalam air hangat. Gula dan garam ini kalau kalian larutkan dalam air maka dia akan menyatu sempurna. Ya, jadi larutkan sampai tidak terlihat garam dan gulanya kembali. Jadi hanya bentuk air yang sudah berubah warna kalau kita sudah mencampur dengan gula dan garam. Kemudian pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Nah, ini adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk kalian membuat cairan oralit untuk penderita diare. Tugasnya tentu saja tadi sudah Ustazah sampaikan, yaitu buatlah cairan oralit sesuai petunjuk di atas. 1 gelas saja ya, yang kecil itu ya. Kemudian videokan saat kamu membuatnya. Dan kirimkan saat Ustazah sudah mengirimkan form tugas subtema 2. Tentu saja ini di akhir subtema 2. Yaitu pada hari Rabu minggu depan. Jadi setelah kalian videokan, silahkan disimpan dulu ya. Habis itu setelah Ustazah kirim link subtema 2, masukkan dan upload di link tersebut. Baik, kita masuk di akhir pembelajaran hari ini, yaitu ayo renungkan hal baru apa yang kamu pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, tuliskan 4 hal baru itu yang menurutmu menarik untuk diceritakan kepada orang tuamu selepas mereka kerja. Selanjutnya, setelah kalian bercerita dengan orang tua, maka kerjasamalah dengan kedua orang tua kalian. Buatlah larutan oralit dengan mengikuti petunjuk ini sudah ya. Jadi saat membuatnya silahkan minta bantuan orang tua atau orang yang lebih tua di rumah kalian. Boleh ayah, boleh ibu, boleh kakak. Nah, apakah kamu menemukan kesulitan saat kalian membuatnya bersama keluargamu di rumah? Bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan tersebut? Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan di sekitar kita, serta memakai masker jika kalian keluar rumah. Semoga pandemi ini segera selesai sehingga kita bisa bertatap muka kembali belajar bersama di sekolahan kita tercinta. Ustazah akhiri, bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.